Episode 29, kita akhiri saja. Fanny tersenyum menatap pria di depannya itu. Entah kenapa hatinya kembali berdebar seperti dulu saat dia bersama manusia tampan ini. Benar-benar tidak disangka bahwa ia bisa kembali mendapatkan cinta pertamanya. Udah puas memandangi makhluk setampan aku, ucap Franklin menyadarkan lamunan Fanny. Belum. Aku tidak pernah puas hanya memandang makhluk ini. Fanny tertawa. Franklin mendekat duduk di samping Fanny kemudian langsung mencium pipinya. Kalau belum puas mandang bagaimana kalau dirasakan? Bisik Franklin di telinga wanita itu. Fanny mendorong wajah Franklin yang begitu dekat dengannya. Wanita itu begitu geli saat nafas Franklin mengenai telinga dan pipinya. Sudah tidur sana. Aku juga lelah ingin tidur, ucap Fanny berjalan masuk ke arah kamar yang dia pakai selama menginap di rumah Franklin. Tapi tiba-tiba Franklin menarik lengan Fanny dan mencium bibirnya sekilas. Aku mau menyapa calon baby dulu. Franklin mengelus perut rata Fanny yang berbalut piyama satin yang dibelikan oleh Franklin waktu itu. Sudah 3 hari Fanny tidak pernah keluar rumah. Barang dan keperluannya tiap hari selalu Franklin yang membelikan. Pria itu tidak mengizinkan Fanny untuk sekedar keluar di halaman depan. Dia tidak ingin Harry membawanya pergi lagi. Seperti dulu ketika Franklin melihat Harry menggenggam tangan Fanny dan membawanya berlalu dari hadapan Franklin. Dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Sayangku, my baby, gimana keadaanmu di dalam sini? Apa kamu merindukan papa sayang? Kalau kamu rindu, papa akan menengokmu. Fanny melotot mendengar suara pria di depannya ini. Baby tidak kangen kok papa. Fanny menjawab dengan suara dikecilkan. Franklin menyingkap piyama itu dan memperlihatkan perut Fanny yang masih rata. Perlahan Franklin menciumi perut itu dan sedikit menggesek hidungnya di perut itu. Membuat Fanny merasa ada gelenyar aneh di tubuhnya saat Franklin mencium langsung kulitnya itu. Tapi papa yang kangen pengen nengok kamu sayang. Fanny langsung memukul lengan Franklin mendengar ucapannya itu. Dia sangat paham apa yang dimaksud oleh Franklin. Tentunya dia tidak akan membiarkan pria itu menyentuhnya lagi dengan sukarela. Jangan aneh-aneh ya. Aku tidak mau. Fanny melengos pergi masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Hei, Honey, apa kamu tidak merindukan belayanku? Sentuhanku? Teriak Franklin. Fanny tertawa lirih mendengar ucapan itu. Tentu saja dia sangat rindu akan belayan dan kehangatan yang dulu selalu Franklin berikan kepadanya. Tapi Fanny saat ini ingin keseriusan Franklin yang memang mengatakan akan menikahinya. Dia tidak mau lagi merasakan sakitnya cinta. Wanita itu sudah 2 kali kecewa dan sakit hati telah mencintai seseorang. Dulu cintanya tidak pernah tersambut dan sekarang cintanya dikhianati dan diduakan. Rasanya sudah lelah mencintai. Dia hanya ingin mencurahkan segala rasa cintanya pada calon babynya saja. Sedangkan Franklin tidak langsung masuk ke dalam kamar. Pria itu duduk di sofa depan kamar Fanny dan tersenyum memandang ke arah pintu itu. Honey, aku berjanji akan membahagiakanmu, menjadikanmu satu-satunya dalam hidupku. Tidak akan kubiarkan air matamu mengalir karena sakit hati. Aku berjanji tidak akan membiarkanmu sakit hati lagi. Kemudian Franklin merebahkan tubuhnya di atas sofa itu lalu memejamkan matanya. Harry tidak terima kalau dia diceraikan secara sepihak oleh Fanny. Pria itu memutuskan untuk menyusun rencana agar dia bisa mendapatkan Fanny kembali. Aku tidak akan pernah melepaskanmu Fanny. Apalagi sekarang kamu mengandung calon anakku. Akan kulakukan berbagai cara agar kamu bisa kembali ke sisiku. Gumam pria itu. Saat ini pria itu berada di apartemen satu-satunya yang dia miliki sekarang. Beberapa botol minuman berserakan di atas meja. Harry menghilangkan rasa sakit hatinya dengan minum minuman keras. Separuh nyawanya hilang karena diambil pergi pemilik hatinya. Meskipun Harry mengkhianati Fanny dengan tubuhnya yang bersenang-senang, tapi nyatanya hati itu hanya untuk Fanny. TYAR. Terdengar suara pecahan kaca yang dilempar ke sudut dinding. Harry melempar sebuah botol frustasi. Hidupnya hancur berantakan. Tidak ada cahaya dan hanya kesuraman yang menyelimutinya. Pagi itu Fanny merengek meminta dan memohon pada Franklin untuk mengajaknya ke perusahaan sekalian reuni dengan teman-teman kantor dulu. Tidak boleh Honey. Fanny cemberut memasang tampang kesal. Aku tetap akan memaksa. Franklin meninggalkan Fanny yang sedang merajuk itu. Biarlah dia dimarahi wanita itu daripada harus kehilangan Fanny lagi. Tiba-tiba Fanny berjalan mendahului Franklin dan langsung masuk ke dalam mobil ketika Franklin sudah membuka pintu otomatisnya. Tapi jangan sampai kamu berjauhan dariku ya, ucap Franklin yang diangguki mantap oleh Fanny. Mata wanita itu berbinar ketika akhirnya Franklin memperbolehkan ia ikut ke perusahaan. Tentu saja banyak sekali kenangan di perusahaan Everest Group itu ketika dia masih bekerja di sana bersama Franklin. Fanny menjadi sekretaris Danish Everest dan Franklin adalah asisten pribadi Danish. Pada saat berada di lampu merah dan mobil mereka berhenti, tiba-tiba Fanny melihat seseorang yang sangat dia benci dan ia hindari. Mata mereka saling beradu pandang. Fanny menghindari kontak mata dan langsung bersembunyi dengan menyembunyikan kepalanya. Ada apa Honey? Tanya Franklin heran.
Tapi sepersekian detik kemudian kaca jendela mereka digedor seseorang. Franklin mengeraskan rahangnya ketika melihat siapa yang melakukan itu. Tiin, Tiin, lampu berganti hijau. Franklin langsung menancap gas dengan kuat. Harry juga langsung masuk ke dalam mobilnya dan mengejar mobil Franklin. Inilah yang kutakutkan. Dia pasti tidak akan membiarkanmu, Fanny. Kenapa kamu tidak mendengarkan omonganku? Fanny merasa sedih mendengar Franklin berbicara agak keras kepadanya. Tapi dia tahu itu semua karena rasa khawatir Franklin terhadapnya. Maaf, hanya itu yang bisa Fanny ucapkan. Pria di samping mengumpat kala melihat mobil Harry yang membuntutinya. Lihatlah, sepertinya dia akan terus mengejar kita. Fanny menoleh ke belakang dan melihat Harry yang tidak akan berhenti untuk mengejarnya. Sebaiknya aku bicara dengan dia baik-baik. Aku akan meminta dia untuk melepaskan dan merelakanku. Kita awali dengan baik dan diakhiri dengan baik pula. Franklin, sebaiknya kita harus bicara dengan Harry terutama masalah baby ini. Franklin langsung menoleh ke arah Fanny dengan tatapan tajam. Bersambung.